yang bertugas isi pagi hari ini. Tadi benar yang diarahkan sama ahli gizi untuk datang ke sini ya? Iya benar. Gimana Kak? Saya mengonsumsi obat ini apa? Glikemat. Oh, oke. Coba saya lihat. Iya kan? Oh, tadi berarti belum sempat dijelaskan terkait rinciannya obat ini. Oh, gitu. Oke. Oke, saya akan bantu untuk jelaskan nih Ibu. Dan ini ada leaflet, bisa sambil dibaca. Nih, nanti saya bantu untuk jelaskan. Jadi kenapa ibu itu dapat obat ini, terus kenapa, gimana kondisi kesehatan ibu sekarang. Jadi ibu itu baru ya Bu yang menjalani mengalami kenaikan gula darah. Iya. Nah, jadi kenapa ibu itu mengalami kenaikan gula darah? Karena kadar insulin di dalam tubuh ibu itu ada kurang ataupun kurang mempan untuk mengatasi kadar gula darah ibu kayak gitu Bu. Dan kenapa ibu diberi obat ini? Jadi namanya ini adalah obat glibenclamid ya Bu ya. Jadi ini ada di sini. Itu salah satu golongan obat sulfonylurea. Dan apa sih obat sulfonylurea itu? Itu untuk obat membantu meningkatkan produksi insulin ibu. Kenapa sih kok ditingkatin? Karena tadi kan kurang ya Bu ya insulin di dalam tubuh ibu karena kadar gula darahnya itu banyak. Nah, jadi insulinnya itu ditambah biar bisa mengontrol gula darahnya ibu kayak gitu. Nah, fungsinya itu kayak itu tadi untuk membantu mengontrol gula darah. Kemudian selain itu juga ini diberikan untuk pasien diabetes yang tahap awal-awal ya Ibu ya, seperti yang dirasakan Ibu saat ini kayak gitu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu merangsang sel-sel beta atau pokoknya ada organ di tubuh ibu itu namanya pankreas. Nah, itu nanti yang memproduksi insulin. Jadi obat ini membantu memproduksi insulin biar lebih banyak. Intinya seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya itu sendiri ada di sini Bu, bisa dibaca. Jadi ya ada 4 ya Bu ya. Jadi selain glibenclamid itu ada glimepirid, ada gliclazid, ada glipizid seperti itu. Tapi kurang lebih itu sama, yaitu untuk meningkatkan produksi insulin dan membantu mengontrol gula darah ibu. Dan untuk dosisnya sendiri yang ibu dapat 5 mg benar ya Bu ya? Iya. Nah, itu dikonsumsi 1 kali sehari saja ya Bu ya. Kurang lebih pada umumnya 1 kali sehari, dan itu saat makan atau beberapa saat sesudah makan. Penting nggak jauh-jauh. Gitu. Kemudian bisa lanjut di sampingnya. Ya. Nah, itu ada efek samping apa aja sih yang mungkin nanti ibu rasakan ketika ibu mengkonsumsi ini? Itu mungkin terasa pusing, terus gemetar atau bingung-bingung gitu. Itu tanda-tanda hipoglikemi namanya Bu. Nah, kemudian ada mual muntah atau gangguan pencernaan, kemudian mungkin kenaikan berat badan, tapi ini dalam jangka waktu yang panjang ya Bu, jadi nggak langsung gitu ya Bu ya. Terus mungkin kalau ibu alergi nanti akan ada bintil-bintil atau namanya ruam di kulit kayak gitu. Nah, di beberapa waktu kalau ini itu berlebihan, kayak ruamnya berlebihan sampai membesar badan, ibu nggak tahan, terus mual berlebihan ataupun pusing yang berlebihan, itu ibu bisa langsung datang ke IGD atau datang ke puskesmas juga boleh. Pokoknya itu langsung ke pelayanan kesehatan terdekat kayak gitu. Atau kalau butuh ambulan juga bisa telepon ambulan aja seperti itu ya Ibu. Dari sini apakah ada yang ingin ibu bertanyakan atau bingung atau itu udah benar-benar paham? Ini sih mau nanya, kalau misalnya udah minum obat ini secara rutin, kan nanti apakah makannya terganggu atau kayak ada batasan makan gitu loh? Oke, tadi ibu sudah sempat ke audisi ya Bu ya, dan sempat dijelaskan juga ya sebenarnya. Nah, sebenarnya sesuai dengan arahan ahli gizi saja. Jadi ibu tetap bisa sebenarnya mengonsumsi makanan-makanan yang pada umumnya, namun dibatasi jadwal, jumlah, sama jenis makanannya. Jadi tetap bisa makan bebas, tapi dalam 3J itulah kemudian
dalam biar enak diingat itu 3J: jadwal, jenis, jumlah. Ya, jadi mengontrol itu biar gula darah itu juga terkontrol. Gitu. Kurang lebih ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya sih enggak. Kita ibu saya kadang lupa ya Mbak ya. Kan ini obatnya cuma sekali sehari itu. Kalau lupa ini gimana ya Mbak? Sebenarnya bisa dibantu mungkin pembuatan alarm itu biar ibunya itu tahu, oh jam segini itu ada minum obat ini gitu. Dan kalau memang lupa di jam sekian, nanti mungkin bisa selama tidak muncul gejala-gejala atau misal nggak pusing karena hiperglikemi atau kenaikan gula darah itu masih nggak apa-apa. Berarti lanjut besoknya gitu ya Mbak? Iya, tapi nanti kalau memang ingat, oh jam sekian aku harus minum, ya udah. Yang penting kalau nggak timbul gejala bisa diminum di selanjutnya aja. Gimana? Masih ada yang bingung? Enggak sih, udah cukup. Oke, tapi aku izin menekankan lagi ya Mbak ya, Ibu. Ini untuk penggunaan obatnya di sini bisa diikuti sesuai anjuran dokter, sesuai dosis dokter, dan jangan tiba-tiba berhenti di tengah jalan kayak gitu. Jadi dikonsumsi sesuai arahan, anjuran, dan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh dokter. Dosisnya juga, oke, seperti itu. Dan nanti jika memang habis obatnya bisa konsultasi lagi sama dokternya biar diberikan resep selanjutnya seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak sih Mbak, cukup. Oke, kalau udah cukup berarti Ibu nanti bisa pulang. Tapi sebelum itu saya izin tanya ya Bia. Nanti kan Ibu bingung nih tentang makanan Ibu ya, mungkin nanti gimana gitu. Nah, coba bisa dijelaskan lagi tadi apa yang sudah saya jelaskan? Tadi itu ada memperhatikan 3J ya kalau nggak salah itu. Jadwal, jenis, sama jumlah. Ya, benar sekali. Untuk apa tadi? Untuk penderita diabetes mellitus yang tahap awal. Ya, benar. Terus untuk membantu mengontrol Kadar gula darah. iya. Efek sampingnya apa Bu? Misal nanti yang Ibu siap untuk merasakan? Tadi efek sampingnya itu kadang kalau muntah, terus ruam, kalau ada ruam di kulit, sama mungkin kenaikan berat badan dalam jangka yang lama ya. Iya, benar sekali. Jadi saya rasa Ibu maupun Mbak udah paham ya terkait apa ini obat yang Ibu dapatkan, walaupun Ibu mengalami permasalahan kesehatan yang baru. Oke, untuk Mbak B nanti mungkin Ibunya bisa sambil diingetin terus ya, biar tidak lupa terkait minum obatnya ini, dan sehat selalu ya Ibu, Mbak. Terima kasih.